madrasah itu kurang begitu dikenal, yang pada masa itu negeri main dan negeri. Jadi madrasah itu seperti pengawasan biasa, masjid ini madrasah. Pertanyaan yang paling banyak pada saat itu adalah bisa akan melanjutkan ke SMP negeri. Nah, karena kita tidak ada keinginan untuk eksis untuk itu. Pada waktu-waktu yang nunggu bola lah. Gitu. Ingin memberikan pemahaman apa itu madrasah kepada masyarakat luas. Halo teman Al-Islah, selamat datang di Islah Pods, tempat kita ngobrol seru, berbagi cerita, inspirasi, dan tentunya terus semangat untuk menjadi lebih baik. Perkenalkan, saya Cevi Sutaria, host di podcast yang pertama ini. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini saya ditemani oleh Bapak Dede Maulana selaku Humas MI Al-Islah Kota Bandung ya. Kita perkenalan dulu ya dengan Pak Dede. Kenal. Kumaha damang Pak? Alhamdulillah meujeuna. Iya. Baik Pak, mungkin memang ini sesuatu hal yang cukup menarik dibahas gitu Pak ya. Madrasah, itu kata madrasah dan mungkin kata santri dan al-islah seperti itu ya Pak. Nah, ada beberapa hal yang menjadi sebuah pertanyaan atau yang ingin saya ketahui ya Pak. Nah, apakah murid di Al-Islah itu atau murid yang ada di Al-Islah masuk ke dalam atau kategori santri atau tidak gitu Pak ya? Karena kita kan setiap tahun itu melaksanakan namanya atau merayakan memperingati Hari Santri Nasional. Seperti itu mungkin Pak yang pertama. Terima kasih, ini satu kehormatan yang luar biasa. Saya bisa hadir di sini untuk pertama kalinya podcast di Al-Islah. Mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi ya Pak. Untuk Pak Agis juga untuk Pak Hari yang ikut berkegiatan di sini, mudah-mudahan berkembang. Oke, Pak Cepi, ini saya teringat itu sekitar tahun 2003 itu siswa Al-Islah itu sekitar 100-an lebih lah. Kemudian pada saat itu asumsi tentang madrasah itu Pak, madrasah itu kurang begitu dikenal, yang pada masa itu negeri main dan SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, jadi semua negeri. Jadi madrasah itu seperti pengawasan biasa. Masjid ini madrasah. Nah, berangkat dari sana pimpinan kami Bapak Ki Agus Ahmad Ismail pada saat itu, pimpinan kita, yang jadi masalah ini adalah ingin memberikan pemahaman apa itu madrasah kepada masyarakat luas. Baik. Nah, pada saat itu di 2005 kemudian dibuatlah program roadshow ke TK-TK, TK-RA itu di sekitar ini. Ingin memberikan pemahaman. Nah, rata-rata itu yang muncul pertanyaannya adalah pada saat itu kita sudah sampaikan bagaimana pada saat itu dulu kurikulum 70-30. 70 umum, 30 agama. Kalau agama di SD hanya 2-3 jam, sedangkan untuk untuk agama kalau di SD 2-3 jam, kalau kita kan 10-12 jam. Betul. Nah, ini yang disampaikan. Kemudian pertanyaan yang paling banyak pada saat itu adalah bisa akan melanjutkan ke SMP negeri. Nah itu. Sedangkan dari visi misi kita itu lebih tadi ingin memberikan pemahaman agama yang lebih pada semua warga Kota Bandung ya, warga Kota Bandung. Nah, yang akhirnya begitu kami sampaikan banyak mulai itu ada pertanyaan dan kemudian kita lihat foto-foto kegiatan di madrasah.
ini mendapat apresiasi. Kemudian langkah kedua, kita mengundang mereka untuk hadir di madrasah. Kita adakan lomba antar TK, itu sangat luar biasa mereka mengenal madrasah. Ini baru beberapa hal. Yang paling luar biasa disambut itu adalah ketika kita mengubah 6 hari kerja, 6 hari belajar menjadi 5 hari belajar. Jamnya bergeser. Itu luar biasa. Nah, di sana pernah terjadi gonjang-ganjing penurunan siswa ya Pak ya. Pada saat apa? Bebas, bos tidak bayar. Ini yang jadi masalah. Tapi kami tetap pernah ada menyusut. Karena mungkin keuangan ya Pak yang Betul. harus yang lain gratis ya harus gitu. di Kita bayar. apa ya, penuhi lah orang Iya. tua ya Pak pada saat ada Itu perubahan. kita sampaikan beberapa program Pak. Nah itu yang alhamdulillah sampai sekarang kan di luar biasa mereka pemahaman. Nah tahun berikutnya ada fase mereka lebih senang menyekolahkan. Ternyata KSD, KSMP negeri itu tidak memenuhi apa yang diharapkan. Makanya kalau menerima pendaftaran, Bapak Ibu apa yang dicari? Gitu. Apa yang dicari? Aku mencari ini Pak, pendidikan agama dan lain sebagainya. Jadi mungkin di sini Pak madrasah itu kedudukannya sama ya Pak dengan. Betul. Dari sisi undang-undang kan udah jelas ya. Kalau dulu Hak dan kewajibannya ya, sama. betul ya. Tapi kalau dulu mungkin banyak masyarakat yang menyepelekan atau misalnya sebelah mata ya Pak ke Karena madrasah. kita tidak ada keinginan untuk eksis untuk itu. Oh, pada waktu-waktu nunggu bola ya, lah ya. gitu. Kita kan menjemput bola, kita datangi. Ya. Hasil dari itu kan berimplikasi banyak Betul. terhadap lingkungan yang ada di madrasah. Padahal mungkin secara fungsi sama ya Pak dengan misalnya SD gitu ya Pak ya. Sama. Kemudian kalau untuk kadang kan kita untuk siswa itu atau murid gitu Pak. Apakah kita masuk ke dalam kategori santri atau bukan Pak? Nah, begini Pak. Kalau kita lihat dari visi misi. Oh, dari visi kan ya Pak. Kita membina iman, ya, membina keislamannya, membina akhlak. Kemudian itu kita ajari beberapa hal, bagaimana dia mengenal akhlak budi pekerti itu ya, kemudian keimanan itu dengan menanamkan, apalagi sekarang ada Asmaul Husna terus disampaikan kan, itu sepertinya sudah tidak perlu didebatkan lagi apa madrasah ini madrasah itu siswa atau santri, ya jelas kan kita santri. Sudah memberikan pembelajaran keagamaan yang luar biasa, yang iman Islam ihsan itu luar biasa, sudah mereka harus miliki itu. Jadi keunggulannya di madrasah ini keagamaannya memang lebih kental seperti itu ya. Jadi Pak. kalau dibilang 70% 30% tuh sebetulnya keliru. Malahan lebih dari 30% ya, Pak. Ya. Ya. Kalau kita lihat waktu kita peringatan Hari Santri ya Pak, anak-anak kan berikrar seperti misalnya hormat kepada orang tua, kepada guru, kemudian cinta tanah air ya Pak. Nah, bagaimana Pak? Jadi untuk Al-Islah ini gitu ya Pak, bagaimana membangun karakter gitu ya Pak di era digital ini gitu. Nah, bagi kami ya, bagi kita di Al-Islah ini adalah tantangan untuk dengan ikrar itu, satu, kita harus konsisten dengan ikrar dan perilaku. Ikrar dan perilaku itu harus konsisten. Apa yang menjadi ikrar, apa yang menjadi konsisten, apa yang menjadi perilaku kita. Nah, kan ikrar diucapkan rutin, itu harus ada kesinambungan agar mengingat dan menggugah. Nah, masih ada diantaranya pelanggaran-pelanggaran kecil. Nah, ini kan harus terus diingatkan ya dari ikrar itu. Jadi ikrar berpotensi menjadi formalitas jika tidak disertai dengan pembiasaan yang nyata. Jadi tidak ada dikotomi ya Pak ya. Iya. Kita
sebagai warga negara gitu dengan keagamaan ya, tidak ada dikotomi. Mungkin yang terakhir Pak, tantangan gitu Pak, Bapak selaku humas dalam melibatkan orang tua Nah ini dalam setiap program di untuk madrasah. tantangan ini Ya. kita memposisikan orang tua ya sebagai mitra. Kalau pimpinan kita menyampaikan, cobalah kita memasukkan siswa ke islah itu jangan seperti memasukkan pakaian ke laundry, terima beres, pakaian kotor terima beres gitu. Tapi tetap harus masih ada hak dan tanggung jawab orang tua dan antara kewajiban orang tua di rumah dan kewajiban kita guru di sekolah. Di antaranya misalnya begini, satu ketika misalnya kita kenceng membahas tentang sholat Pak, sholat gitu. Tiap hari ditanya siapa yang sudah sholat, yang belum. Kecenderungannya pimpinan kita melihat ini anak terus-terusan wae, Iya. sholat Ngacung ya Pak. Nah ini yang jadi masalah. Nah di sana muncul bagaimana peran orang tua di rumah. Iya. Kita berkewajiban mengajarkan, mendidik. Itu juga harus ada linknya, ada link and match gitu. Jadi Iya. nyambung gitu. Iya. Nyambungnya gimana? Sekolah. Nah para wali kelas kan kenceng juga. Iya, betul Pak. Begitu Bapak misalnya melihat, dia sholat ya, tolong wali kelas kita cek. Iya. Pak, Bu ini anaknya gimana? Tadi nggak sholat. Iya Pak, dia tinggal di neneknya, terus ketiduran, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ada kesinambungan, apa yang menjadi kewajiban. Terus ada pendampingan dalam pembelajaran, tidak dilepas begitu saja, harus didampingi. Bukan berarti orang tua tidak ikut serta dalam proses pembinaan, bukan. Yang tidak boleh tenawan mantuan misalnya. Mentuan tugasnya Pak. Mantuan tugas misalnya. Ya sempoah misalkannya, ya sempoah. Kudu ngerjakeun sempoah jabat teu bisa. Geus tah. Ku HP pan gancang. Nah, ini yang jadi masalah. Diajari gitu, kalau bila perlu komunikasi dengan guru sempoahnya. Jadi mungkin tantangan di sini bagaimana mengomunikasikan kepada orang tua bahwa yang wajib mendidik itu bukan hanya kita ada ya hak Pak, dan tapi kewajiban yang di rumah yang juga seimbang. Iya, jadi harus ada Link and match. link and match. Ya, cukup menarik Pak bahasan kali ini. Mungkin insya Allah nanti kita akan kaji lagi atau bedah lagi yang lebih dalam. Jadi MI itu kalau untuk sekarang di era digital nggak kuno ya Pak ya, bisa sangat recommended lah gitu untuk orang tua, apalagi kan di sini ada penguatan keagamaan ya Pak. Betul. Dengan Al-Islah ini berbasis IT ya Pak. Jadi kemarin tekanan dari pimpinan kita ya Bapak Kepala, tuntutan kita orang tua itu yang harus menjadi pegangan mereka, dan inputnya bagaimana, outputnya diharapkan anak itu lancar baca Quran, ya. Kemudian bacaan sholatnya baik dan benar, gitu. Wudunya juga baik dan benar. Apalagi sekarang kemarin Bapak Kepala Sekolah mengumpulkan Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama mulai dari kelas 1. Tolong nih agamanya Perkuat ya Pak. Perkuat. Wudu. Apalagi sekarang diperkuat dengan doa bacaan dari wudu itu, dari memulai niat membasuh tangan. Banyak sekali ya Pak program di Al-Islah ini ya Betul, Pak. Betul. Jadi kalau misalnya hanya beberapa menit saja tidak cukup lah ya. Betul. Tidak cukup. Jadi Ini kan baru Al-Islah ini bisa jadi solusi Pak lah untuk orang tua gitu ya, Betul. dalam mendidik, membimbing anak. Mungkin itu dulu Pak untuk Oke, Bapak. sesi kali ini. Terima kasih Ya. sekali atas kehadirannya. Insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi di
segmen atau episode-episode Oke, selanjutnya ya Pak ya, oke. membahas hal-hal lain di Al-Islah. Terima kasih. Hatur nuhun Bapak. Sami-sami Sehat ya. selalu, Ya, semangat oke. selalu. Terima kasih. Oke. Salam santri, salam inspirasi. Inspirasi. Dadah. Oke, terima kasih. Hatur nuhun.